بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب والغيبة وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Ya Allah, bersihkanlah hati-hati kami daripada penyakit nifaq. Bersihkanlah amalan-amalan kami daripada riya. Bersihkanlah lisan-lisan kami daripada dusta dan ghibah. Bersihkanlah mata-mata kami daripada khianat. Sesungguhnya Engkau mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam dada. Allahumma amin. Para pendengar setia Radio Dakwah Islamiyah dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, dan kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas fikih doa dan dzikir. Yang lalu kita baru saja menyelesaikan tentang surat Al-Fatihah. InsyaAllah pada malam hari ini kita akan membahas tentang ayatul kursi. Satu ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yang mana ayat kursi ini berada di surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat nomor 255. Ayatul kursi dinamakan ayat kursi karena ada satu kata di sana yang berbunyi wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Luasnya kursi Allah seluas langit dan bumi, atau meliputi langit dan bumi. Di situ maka ayat ini disebut dengan ayat kursi karena di dalamnya ada kata-kata kursi. Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, ayat ini adalah merupakan ayat paling agung di dalam Al-Quran. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, Imam Muslim dan yang lainnya, melalui jalan sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sa'alahu ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Dari sahabat Ubay bin Ka'ab, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau, ayat apakah di dalam Al-Qur'an itu yang paling agung? Ayat apa di dalam kitab Allah yang paling agung? Beliau sahabat Ubay bin Ka'ab dengan penuh tawadhu mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Faraddada miraran, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus bertanya, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ayat apakah di dalam kitab Allah itu yang paling agung? Akhirnya sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu menjawab, ayatul kursi, yaitu ayatul kursi. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, liyahnikal ilm Abul Mundir. Selamat atas ilmu yang kau miliki wahai Abul Mundir. Engkau telah diberi oleh Allah ilmu wahai Abul Mundir. Abul Mundir adalah kunyah panggilan sahabat Ubay bin Ka'ab. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi inna laha lisanan wa syafatain tuqaddisul malik 'inda sakil 'arsy. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, demi Allah, sesungguhnya ayat kursi mempunyai lisan dan dua bibir
yang selalu memahasucikan Allah Sang Maharaja. Di samping Saqul Arsy, di samping tiang-tiang arsy, penyangga-penyangga arsy, singgasana Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini jelas sekali menerangkan kepada kita bahwasanya ayat kursi adalah merupakan ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kalau yang lalu kita bahas yaitu surat Al-Fatihah, surat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Maka ayat kursi adalah ayat yang paling agung di dalam Al-Qur'an. Kemudian juga disebutkan pula dalam riwayat-riwayat sahih, di antaranya riwayat Imam Bukhari rahimahullahu taala melalui jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Abu Hurairah untuk menjaga zakat pada bulan Ramadan. Menjaga zakat pada bulan Ramadan, makanan-makanan zakat pada bulan Ramadan. Lalu tiap malam selalu ada orang yang memintanya. Dia mengatakan dia miskin, dia membutuhkan, punya tanggungan banyak. Akhirnya sahabat Abu Hurairah enggak tega memberikan. Lalu diberitakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan subhanallah Rasulullah sudah tahu ternyata, diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah mengatakan dia akan kembali. Ternyata besok malam dia kembali. Terus terjadi seperti itu sampai 3 kali. Dia datang dan datang terus. Kemudian akhirnya dipegang oleh sahabat Abu Hurairah, hendak dilaporkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian orang itu mengatakan, "Da'ni u'allimuka kalimat yanfa'ukallahu biha." Lepaskanlah aku akan mengajarkan kepadamu beberapa kata yang Allah akan memberikan manfaat kepadamu dengannya. Lalu sahabat Abu Hurairah bertanya, "Mahunna?" Apa itu kata-kata itu? Apa kalimat-kalimat itu? Lalu orang itu mengatakan, "Idza awaita ila firashik faqra ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum." Sampai akhirnya, "Fa innaka lan tazal 'alaika minallahi hafidh wa la yaqrabuka syaitan hatta tusbih." Kata orang itu, apabila engkau hendak tidur, maka bacalah ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai akhirnya. Karena kalau engkau mau tidur membaca ayat itu, Allah selalu menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu sampai pagi. Lalu orang itu dilepas oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dan keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya. Lalu sahabat Abu Hurairah menceritakannya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Dzaka syaitan wa fi riwayah sadaqaka wa huwa kadzub." Wahai Abu Hurairah, yang dikatakan oleh dia adalah benar, tapi dia adalah pendusta. Tahukah kamu siapa orang yang selalu datang kepadamu setiap malam sampai 3 malam berturut-turut itu? Dia adalah syaitan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi subhanallah, hadis ini menerangkan kepada kita bahwa syaitan itu mengajarkan kepada sahabat Abu Hurairah tentang ayatul kursi yang merupakan senjata pamungkas untuk mengalahkannya. Jadi ini syaitan sendiri mengetahui senjata yang bisa mengalahkannya. Kalau bahasa Jawa itu pengapesannya. Ya, yaitu dengan membaca ayat kursi. Setan yang mengajar, kalau kau baca ayat kursi mau tidur, kamu dijaga oleh Allah, dan setan tidak akan bisa mendekatimu sampai pagi. Dan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyetujuinya. Rasulullah mengatakan, "Shadaqaka wa huwa kadzub." Dia benar ketika berkata itu, tapi dia adalah pendusta. Dia adalah setan. Tapi yang dikatakan saat itu benar. Sesuai dengan Al-Quran, sesuai dengan As-Sunnah. Kamu ambil perkataannya yang benar itu, sementara syaitannya kamu tolak. Jadi di antara keutamaan ayat kursi, apabila seseorang ketika hendak tidur membacanya, maka dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari syaitan sehingga pagi.
Kemudian juga para pendengar yang setia rahimakumullah, Allah mencintai Anda, Allah meridhai Anda, kasih Allah Subhanahu wa taala selalu bersama Anda. Di dalam riwayat sahih yang lain, riwayat Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan At-Tirmidzi mengatakan hasanun sahih. Melalui jalan Asma bintu Yazid bin As-Sakan radhiyallahu taala anha, beliau berkata, Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yaqulu fi hatainil ayatain. Rasulullah memberikan komentar tentang dua ayat ini, yaitu yang pertama ayat kursi, yang kedua surat Ali Imran ayat kedua. Yang pertama adalah ayat Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Yang kedua adalah ayat Alif Lam Mim, Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yaitu Al-Baqarah 255 dan Ali Imran ayat 2. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fihima ismallahil a'zam." Sesungguhnya pada kedua ayat itu terdapat al-ismul a'zam, nama Allah yang paling agung. Di dalam kedua ayat itu, Al-Baqarah 255 dan Ali Imran ayat 2, terdapat nama Allah yang paling agung. Demikian pula diriwayatkan oleh Ibnu Murdawai dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ismullahil a'zam alladhi idza du'iya bihi ajab fi thalath. Surah Al-Baqarah wa Ali Imran wa Taha. Nama Allah yang paling agung, Al-Ismul A'zam, yang apabila Allah diseru dengannya, pasti Allah memenuhi seruan orang tersebut. Apabila Allah diminta dengannya, pasti diberikan permintaan orang itu. Ada pada 3 ayat, yaitu yang pertama ada di surat Al-Baqarah, yang kedua ada di surat Ali Imran, dan yang ketiga ada di surat Taha. Adapun di dalam surat Al-Baqarah maka berada di ayat nomor 255, yaitu ayatul kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun di dalam Ali Imran maka berada di ayat nomor 2, Alif Lam Mim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Adapun di dalam surat Taha berada di ayat nomor 111, wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Jadi ini merupakan nama Allah yang paling agung. Apabila kita meminta dengannya, pasti permintaan kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita berdoa dengannya, pasti doa kita dikabulkan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Hayyul Qayyum. Sehingga kita dianjurkan kalau berdoa kita mengucapkan Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Doa kita akan mustajab, dikabulkan, didengar, permintaan kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dalam riwayat yang lainnya, diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan yang lain-lainnya dengan sanad yang sahih melalui jalan sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man qara'a dubura kulli salatin maktubah ayatul kursi lam yamna'hu min dukhulil jannah illa an yamut. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa membaca ayat kursi tiap-tiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya daripada masuk ke dalam syurga kecuali kematian. Artinya, kita dianjurkan tiap-tiap selesai salat fardu, tiap-tiap selesai salat subuh, salat zuhur, salat asar, salat maghrib, salat isya, tiap-tiap selesai kita menjadikan ayat kursi termasuk zikir kita, zikir setelah selesai salat fardu.
Kalau kita membaca ayat kursi tiap-tiap selesai salat fardu, maka kita pasti masuk ke dalam surga, tinggal menunggu kematian saja. Tidak ada yang menghalangi kita daripada masuk surga kecuali kematian. Nunggu mati, pasti masuk surga dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, demikian agung surat ayat kursi. Ada apa dengan ayat kursi? Kenapa demikian agung? Para pendengar yang budiman dimanapun Anda berada, Allah mencintai Anda, Allah meridai Anda, kasih Allah subhanahu wa ta'ala selalu bersama Anda. Ayat kursi demikian agung karena di dalamnya tercakup al-asma' was-sifat, nama-nama dan sifat-sifat Allah. Al-asma'ul al-husna was-sifatul ulya, nama-nama Allah yang maha baik dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Para ulama rahimahumullahu ta'ala mengatakan, wa hadhil ayatu mustamilatun ala 10 jumalin mustaqillah. Ayat kursi ini mencakup 10 kata yang masing-masing berdiri sendiri. Kalau kita mau membagi ayat kursi, maka kita akan menemukan di dalamnya ada 10 kata atau 10 kalimat yang masing-masing berdiri sendiri. Mari kita lihat 10 kalimat itu. Yang pertama-tama adalah Allahu la ilaha illahu. Allah, tidak ada Tuhan yang hak kecuali Dia. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah, yang berhak diibadahi kecuali Dia. Ini kata yang pertama. Ini pemberitahuan dari Allah bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan bagi semua makhluk. Allah adalah sesembahan semua makhluk. Tidak ada Tuhan yang hak kecuali Allah. Semua Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah adalah batil. Yang hak hanya Allah saja. Kemudian kata yang kedua, Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayyul Qayyum. Dia Allah yang maha hidup kekal, lagi terus menerus mengurus makhluknya. Al-Hayyul Qayyum. Dua nama Allah yang sangat indah. Yang keduanya merupakan Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Kenapa keduanya menjadi nama yang paling agung? Karena Al-Hayyul Qayyum adalah nama Allah yang semua nama-nama Allah kembali kepada keduanya. Al-Hayyu, Allah yang maha hidup terus menerus dan tidak akan pernah mati. Inilah yang menjadikan Allah hebat. Karena Allah maha hidup terus menerus dan tidak akan pernah mati. Al-Hayyul ladzi la yamutu abada. Sehingga semua nama Allah menjadi ada. Karena Allah Al-Hayyu. Karena Allah adalah maha hidup. Seandainya Allah tidak mempunyai sifat hidup, maka semua nama-nama Allah akan gugur. Karena Allah mempunyai sifat hidup, maha hidup, tidak akan mati selama-lamanya. Maka semua nama Allah, semua sifat Allah menjadi berfungsi karena Allah hidup. Al-Qayyum, ay al-muqimu li ghairihi. Al-Qayyam, yaitu Allah yang mengatur semua makhluknya dengan sendirinya dan tidak membutuhkan bantuan siapapun. Justru semua makhluk membutuhkannya dan tidak bisa lepas daripadanya. Subhanallah, Al-Qayyum. Semua nama Allah menjadi ada. Semua nama Allah menjadi hebat. Semua nama Allah menjadi besar. Karena Al-Qayyum. Karena Allah berdiri sendiri mengatur semuanya. Allah tidak butuh bantuan siapapun. Justru semua makhluk, semua yang ada membutuhkannya. Kemudian yang ketiga, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Allah tidak mengantuk dan tidak tidur. Subhanallah. Allah tidak mengantuk dan tidak pernah tidur. Allah mengatur semuanya. Allah demikian teliti, demikian jeli. Tidak ada satupun yang lalai daripadanya, yang kurang, yang dilupakannya. Karena Allah tidak pernah ngantuk, Allah tidak pernah tidur. Allah selalu ngatur semuanya.
mulai dari makhluk yang paling besar sampai makhluk yang paling kecil, sampai daun-daunan yang jatuh pun di muka bumi. Sekarang ini jumlahnya berapa, di mana jatuhnya, kapan waktunya, semuanya Allah mengetahui, karena Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur. Kemudian yang keempat, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, kepunyaannya apa yang di langit dan di bumi. Subhanallah, ini adalah pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa semua makhluk adalah merupakan hamba Allah. Mereka semua adalah milik Allah. Mereka semua berada dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak bisa berbuat apa-apa kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menghendakinya. Karena semua yang di langit, semua yang di bumi, bahkan semua yang berada di antara keduanya, itu milik Allah Subhanahu wa taala, berada dalam kekuasaan Allah, kepemilikan Allah, pengaturan Allah, dan semuanya tunduk kepada Allah mau atau tidak mau. Kemudian yang kelima, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih, tiada yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya. Ini pembicaraan masalah syafaat. Syafaat adalah perantara untuk mendatangkan kebaikan atau menolak keburukan. Tidak ada yang sanggup memberi syafaat di sisi Allah kecuali dengan izin Allah, karena semua syafaat milik Allah. Qul lillahi syafa'atu jami'a, semua syafaat milik Allah. Tidak ada seorang pun yang bisa memberi syafaat kecuali kalau orang itu diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Kemudian syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi Allah, bukan kepada semua orang. Sebagaimana difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Najm ayat 26. Wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'a illa min ba'di an ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Dan berapa banyak dari malaikat yang ada di langit-langit, syafaat mereka tidak bermanfaat sedikit pun kecuali setelah Allah mengizinkan untuk diberikan kepada siapa yang dikehendaki dan diridhoi. Jadi pemberi syafaat itu harus orang yang diizinkan Allah untuk memberikan syafaat. Kemudian syafaat itu diberikan kepada orang yang diridhoi Allah. Sebagaimana juga firman-Nya di dalam surat Al-Anbiya ayat nomor 28. Wala yashfa'una illa liman irtadha. Dan mereka tidak bisa memberi syafaat kecuali kepada orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, makhluk yang paling agung, tidak bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Termasuk asy-syafa'atul 'udma, syafaat paling besar hari kiamat nanti. Ketika manusia datang kepada Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya tidak sanggup. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan beliau sanggup. Beliau tidak langsung memberikan syafaat, tapi beliau datang, ati tahtal arsy fa akhirru lillahi sajida. Aku datang kepada Allah, di bawahnya arsy aku bersujud bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Rasulullah berdoa memuji-muji Allah Subhanahu wa taala sampai akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, irfa' ra'sak was'al tu'ta washfa' tushaffa. Wahai Rasulullah, angkat kepalamu, mintalah diberikan permintaanmu dan berilah syafaat. Engkau diizinkan untuk memberikan syafaat. Dan orang yang paling berhak untuk mendapat syafaat adalah ahlut tauhid, orang-orang yang mengamalkan tauhid, mengesahkan Allah, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan suatu apapun.
Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "As'adun nas bi syafaati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah mukhlishan min qalbih." Orang yang paling berhak untuk mendapatkan syafaatku pada hari kiamat nanti adalah orang yang mengucapkan la ilaha illallah ikhlas dari lubuk hatinya yang paling dalam. Dia mengucapkannya, dia memahaminya, dan dia mengamalkannya. Kemudian kata yang nomor 6, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Ini menunjukkan betapa luasnya ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Ilmu Allah meliputi segala-galanya, mulai dari yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Mulai semenjak dahulu kala zaman azali sampai ke depan abadi. Allah tahu semuanya. Ilmu Allah sangat luas. Kemudian kata yang nomor 7, wala yuhituna bisyai'im min ilmihi illa bima syaa. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendakinya. Ini menunjukkan bahwa kita makhluk amat lemah. Kita tidak tahu apa-apa. Kita tidak tahu ilmu Allah kecuali ilmu-ilmu yang diajarkan oleh Allah kepada kita. Kita benar-benar enggak ngerti apa-apa. Kita bodoh, kita jahil. Yang memberikan kepada kita ilmu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kita tidak bisa mengetahui ilmu Allah kalau Allah tidak mengajarkannya kepada kita. Ilmu tentang zat Allah, ilmu tentang sifat Allah, dan ilmu-ilmu yang lainnya, kalau Allah tidak mengajarkannya, kita tidak akan mengetahuinya. Kemudian kata yang nomor 8, wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Ini adalah merupakan kebesaran, keagungan, dan kemuliaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Apa itu kursi Allah? Tafsir yang benar mengenai kursi Allah dalam riwayat-riwayat sahih dari sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan kursiyuhu mawdi'u qadamaihi. Yang dimaksud dengan kursi Allah adalah tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa taala. Tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ini menggambarkan betapa keagungan, kemuliaan, kebesaran kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tempat kedua telapak kaki Allah itu meliputi langit-langit dan bumi. Bagaimana pula dengan arsy Allah, singgasana Allah. Sahabat Ibnu Abbas mengatakan, al-kursi mawdi'ul qadamain wal arsyu la yuqaddiru ahadun qadrah. Yang dimaksud dengan kursi adalah tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Sedang arsy adalah singgasana Allah subhanahu wa ta'ala yang tidak ada seorang pun bisa menentukannya seperti apa besarnya. Arsy lebih agung, lebih besar daripada kursi, tempat kedua telapak kaki Allah subhanahu wa ta'ala. Para salafus saleh ridwanullahi ta'ala al-majma'in, mereka mengimani ayat-ayat sifat seperti ini, imraruha kama ja'at, mengimani sebagaimana adanya, min ghairi taqyifin wala tamthil, tanpa mereka mereka-reka seperti apa, bagaimana, dan tanpa mereka menyerupakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada satupun yang sama, yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala, dan Allah maha mendengar lagi maha melihat. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Ini gambaran betapa keagungan, kebesaran, kemuliaan, dan kesempurnaan kerajaan Allah subhanahu wa ta'ala.
Kemudian kata yang nomor 9, wala ya'uduhu hifdhuhuma, dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Allah tidak merasa berat memelihara langit-langit dan bumi, memelihara apa yang ada di antara keduanya, siapa yang di antaranya. Allah tidak berat. Semua itu sahlun alai, yasirun ladai. Semua itu mudah bagi Allah, ringan atasnya. Subhanallah, Allah Maha Besar. Allah mempunyai kun fayakun. Allah tidak butuh kepada siapapun, dan semuanya membutuhkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berat bagi Allah, tidak memberatkan Allah, tidak menyulitkan Allah menjaga langit-langit dan bumi. Apa yang di antara keduanya dan siapa yang ada di sana, ringan atasnya, mudah baginya. Wa huwal aliyyul azim. Ini yang terakhir, dan Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Allah Maha tinggi lagi Maha besar. Allah Maha tinggi segala-galanya, sifatnya, zatnya, kekuasaannya, dan Allah Maha besar segala-galanya, Maha mulia. Tidak ada yang lebih mulia, agung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, ayat kursi. Inilah ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Inilah ayat yang di dalamnya terdapat Al-Ismul A'zam, nama Allah yang paling agung. Apabila kita meminta dengannya, pasti diberikan permintaan kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah ayat yang apabila kita membacanya, kita dijaga oleh Allah dari syaitan. Inilah ayat yang apabila kita membacanya tiap-tiap selesai sholat fardu, maka kita pasti masuk ke dalam syurga, tinggal menunggu kematian saja. Ayat kursi akan bermakna kalau kita memahami 10 potongan kata yang telah dijelaskan tadi, yang mana intinya ayat ini berbicara tentang nama-nama Allah yang maha indah dan sifat-sifat Allah yang maha tinggi. Oleh karena itu, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, kalau kita membaca ayat kursi, itu kita menghayatinya, merasakannya, sehingga benar-benar bernilai ayat kursi yang kita baca. Marilah kita tutup majelis ini sebelum pertanyaan dengan pembacaan ayat kursi sambil kita menghayatinya. Mudah-mudahan kita mendapatkan keutamaan-keutamaannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma. Wa huwal 'aliyyul 'azim. Semoga bermanfaat, semoga bermakna, dan semoga kita bisa merasakannya. Allahumma amin. Baik mitra pendengar 100,5 Radio Dakwah Islam Menara FM, baru saja kita simak atau kita ikuti bersama kajian yang disampaikan oleh Al-Ustaz Abdul Al-Hadrami. Dan di kesempatan kali ini kami buka bagi Anda yang ingin bertanya. Anda bisa langsung gabungan dengan kami di SMS Center di 0852432448. Sembari kami tunggu bagi Anda yang ingin gabungan, kami buka satu persatu untuk jawaban yang mudah bisa masuk di kesempatan malam hari ini. Assalamualaikum, tolong mas kajian doa dan zikir hadis Arba'in Nawawi diulang karena aku nggak bisa ngikuti kepada Ustaz. Kapan Ustaz? Kapan Ustaz ke Batu lagi? Ya, Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi insyaallah kajian-kajian yang sudah direkam insyaallah akan diudarakan kembali ya, tinggal waktunya aja. Insyaallah semuanya sudah ada rekamannya,
dan nanti ada saatnya diudarakan kembali sehingga semuanya bisa mendengarkannya. Assalamualaikum, maaf jika tidak sesuai tema. Ustadz, ana tidak sanggup puasa dari tanggal 1 Zulhijjah. Kapan sebaiknya ana puasa Arafah? Soalnya pemerintah kan Idul Adha tanggal 20. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masalah Idul Adha, masalah lebaran haji ini kita mengikuti jamaah haji. Sehingga puasa Arafah itu ketika jamaah haji wukuf di Arafah. Dan mereka jamaah haji wukuf di Arafah insyaallah hari Selasa. Jadi kita di Indonesia kalau puasa Arafah itu ya Selasa. Itu puasa Arafah. Karena harinya sama-sama hari Arafah, walaupun kita selisih 4 jam. Kita selisih 4 jam, kita lebih cepat 4 jam tidak masalah. Karena kita Selasa itu harinya sama hari Arafah, dan kita juga masih mendapatkan sebagian daripada wukuf di Arafah. Karena kalau kita tetap bersikukuh dengan tanggalan kita, yang mana puasanya hari Rabu, maka jamaah haji hari Rabu sudah tidak lagi wukuf di Arafah. Sudah mereka berada di Mina, seperti itu, melempar jumroh, Aqabah. Bahkan mereka juga sudah pergi ke Masjidil Haram, tawaf ifadah, sa'i haji, seperti itu. Jadi puasa Arafahnya hari Selasa, kita masih dekat dengan mereka walaupun selisih 4 jam. Kalau puasanya Rabu, itu tambah jauh selisihnya, sangat jauh. Dan tidak bisa dikatakan puasa Arafah lagi. Karena jamaah haji tidak lagi wukuf di Arafah. Sebenarnya masalah ini gamblang, terang benderang, seperti matahari di siang bolong. Hanya ya memang inilah kita suka untuk dibuat bingung. Adapun kalau mengenai sholat Idul Adha, maka saya harapkan kita bersatu aja, tidak apa-apa. Walaupun kita puasanya hari Selasa, kita meyakini Idul Adhanya hari Rabu, sholatnya hari Kamis, tidak apa-apa. Itu juga difatwakan oleh para ulama untuk menjaga persatuan. Jangan sampai ada kesan kaum muslimin pecah belah. Karena masalah sholat ini dilihat, tampak. Jadi kita tunjukkan kekompakan kita. Jadi puasa Arafah hari Selasa, bukan hari Rabu. Sholat Idnya hari Kamis, tidak apa-apa. Demikianlah yang difatwakan oleh para ulama. Dan masalah ini masalah yang jelas, terang benderang seperti matahari di siang bolong. Dan mudah-mudahan Allah menjadikan kaum muslimin semuanya bersatu di atas kebenaran. Allahumma amin. Ya, ini banyak pertanyaan ya tentang puasa Arafah. Saya kira jawaban saya sudah cukup jelas. Mudah-mudahan bisa difahami. Dan mudah-mudahan tidak ada yang bingung tentang puasa Arafah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martin. Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana dengan hadis setiap amalan akan tertolak jika tidak mengikuti sunnahku. Bukankah baca ayat kursi setelah sholat fardu tidak dicontohkan? Terima kasih jawabannya. Wassalam. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hadis yang Anda bawakan itu benar, itu sahih. Dan itu insyaallah kita bahas di Arba'in Nawawi. Ya, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Barang siapa mengamalkan suatu amalan, enggak ada ajaran dari kami, enggak ada perintah dari kami, maka amalannya tertolak. Adapun ayat kursi itu diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah tadi telah disampaikan hadisnya? Mungkin Anda tadi terlambat nyetel radionya sehingga Anda tidak mendengarkan hadis itu. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a suratal kahfi dubura kulli salah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut." Barang siapa membaca ayat kursi tiap-tiap selesai salat fardu, maka tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian. Haditsun sahihun. Itu hadis ya. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Abdullah yang dirahmati Allah, dan semoga saya dan saudara muslim juga dirahmati. Ustadz, kalau mau menelpon Ustadz untuk bertanya nomor teleponnya berapa dan pada jam-jam berapa? Ustadz, tolong doakan saya dapat menerima dan menjalankan Islam secara kafah
dan dimudahkan dalam menerima ilmu. Jazakumullah khair. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengenai nomor telepon, nanti Anda bisa bertanya kepada para penyiar ya. Kalau HP saya nomornya 080816 429 6227. Kalau di HP silakan, boleh telepon pagi boleh, malam boleh, sore boleh. Pokoknya kalau saya tidak ngajar, insyaallah saya akan menerimanya. Ya, kalau di HP telepon saja, jangan SMS. Karena sekarang ini buat orang SMS tapi jawabannya panjang sekali. Kemarin ada orang SMS, dia tanya, "Ustaz, mengenai hukum-hukum kurban ini apa saja wajibnya, sunnahnya?" Tapi minta jawabannya melalui SMS. Wah, ini bisa habis pulsa ini. Jadi panjang sekali jawabannya. Telepon aja ya. Bukan masalah pulsanya, juga masalah nulisnya itu loh panjang. Nanti juga salah paham kalau SMS itu. Kalau telepon langsung jelas. Jelas permasalahannya sehingga jawabannya pun insyaallah tidak salah. Allahumma amin. Mudah-mudahan Anda istiqamah dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai penyejuk umat, bolehkah dalam keadaan berhalangan atau haid membaca sebanyak-banyaknya ayat kursi biar terhindar dari godaan setan? Syukran. Wassalamualaikum dari Ibu Eki. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Memang pertanyaan ini banyak yang masuk ya. Orang haid baca ayat kursi boleh apa tidak, baca Quran boleh apa tidak. Tapi masalahnya masalah khilafiyah. Dan masalah khilafiyah ini saya tidak ingin menerangkannya di radio. Karena yang namanya khilafiyah nanti bisa menimbulkan kontroversi. Bisa menimbulkan nanti kesalahpahaman. Ya. Jadi silakan tanya aja langsung kepada saya. InsyaAllah saya akan menjawabnya. Jadi khilafiyah saya tidak akan menerangkan di radio. Nanti orang salah paham. Dan kalau salah paham repot. Seperti itu. Jadi silakan tanya langsung. InsyaAllah akan dijawab pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ternyata kandungan ayat kursi dapat memperkuat akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Ustaz, benarkah ayat kursi senilai dengan 1/4 Al-Quran? Jazakumullah khair dari Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang benar ya, ayat kursi itu isinya adalah akidah. Terutama bahas tentang asma'ullah wa sifatuhu. Nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Jadi benar sekali, ayat kursi kalau dihayati membacanya itu memperkuat akidah. Sehingga kita mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Mengenai ayat kursi, apakah senilai 1/4 Al-Quran? Memang ada hadisnya itu. Namun hadis itu oleh para ulama dinyatakan dhaif sanadnya. Karena ayat kursi lebih dari itu. Ayat kursi lebih dari itu. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan, "A'dhamu ayatin fi kitabillah." Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, yaitu ayat kursi. Assalamualaikum Ustadz yang dirahmati Allah. Saya berusaha sholat dengan khusyuk dengan mengeraskan bacaannya sampai terdengar di telinga saya. Bolehkah Ustadz? Syukran. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang benar orang itu kalau sholat suaranya itu dikeluarkan sehingga dia mendengarkan. Itu memang sholat. Yang namanya qiraah. Qiraah itu dia keluarkan suara sehingga dia dengar. Dengan catatan suasana yang tenang, tidak bising, kemudian telinganya juga telinga yang normal, tidak sakit. Jadi suaranya harus keluar didengarkan. Ibaratnya kalau orang sholat malam ya, sholat malam yang tenang suasananya dan orang telinganya sehat, nah dia baca, bacaannya didengar oleh telinganya. Itulah bacaan dalam sholat. Adapun kalau siang kita baca seperti itu nggak dengar, nggak apa-apa. Karena nilainya itu adalah nilai dengar. Kita enggak dengarnya karena sesuatu yang lain. Karena suasana bising, suasana ramai. Seperti itu. Kecuali kalau Anda di rumah tidak mengganggu orang lain, silakan dikeraskan sedikit suaranya, tidak apa-apa sampai dengar. Dan itulah yang menambah kekhusyuan. Terutama sholat malam. Sholat malam itu memang disunahkan keras. Dengan catatan tidak sampai membangunkan orang yang tidur. Supaya kita lebih khusyuk.
supaya kita tidak ngantuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kita di rumah telah mendengarkan ceramah Ustadz tiap hari. Alhamdulillah Ustadz, kalau boleh tanya ya, antum ini umur berapa? Terima kasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan hidup kita semua ini bermanfaat. Mengenai umur berapa? Umur saya alhamdulillah 35 tahun. Jadi masih muda ya. 35 tahun insyaallah. Mudah-mudahan istiqomah terus, oleh Allah diberi umur yang barokah, sehat walafiat, taat, dan mati husnul khatimah. Allahumma amin. Assalamualaikum Ustadz, ketika membaca ayat kursi terkadang pikiran saya kemana-mana Ustadz, kurang menghayati, dan apakah keutamaan yang saya dapatkan berkurang? Bagaimana agar saya mendapat mudah menghayatinya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang orang sekarang ini penyakitnya adalah pikiran yang tidak bisa konsentrasi, karena sekarang ini banyak pikiran, banyak problem, banyak masalah. Oleh karena itu ketika kita berusaha untuk membaca Al-Quran, ayat kursi, atau kita baca dalam sholat, maka kita perlu mengkondisikan diri kita dulu. Di antara cara mengkondisikan itu adalah wudhu. Jadi wudhu itu adalah pengkondisian pikiran kita lepaskan dulu untuk kita siap masuk ke dalam yang lain, ke dalam ngaji Quran, ke dalam sholat. Nah, ketika datang pikiran-pikiran kita usir. Memang itu perjuangan. Orang Islam ini selalu digoda oleh setan. Karena setan tidak pernah mau membiarkan hamba-hamba Allah beribadah kepada Allah. Dan kita jangan mau kalah dengan setan. Begitu setan datang, kita usir. Setan datang, kita usir. Perjuangan, mujahadah. Yang penting kalau kita selalu berjuang, selalu mujahadah, pasti kita akan diberikan kemenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang seseorang itu mendapat pahala tergantung kekhusyuannya. Termasuk sholat. Sholatnya seseorang itu nilainya tergantung kekhusyuannya. Ada orang yang nilai sholatnya 90%. Ada yang nilai sholatnya 70%, 50%, 40%, 30%, 20%, 10%. Ada orang yang sholatnya tidak bernilai sama sekali. Semua tergantung kekhusyuannya. Jadi caranya adalah Anda latihan khusyuk, kemudian Anda hadirkan pikiran kita. Kalau ada godaan pikiran datang, Anda usir segera. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Orang yang bersungguh-sungguh akan ditunjuki oleh Allah jalannya. Assalamualaikum Ustaz, apakah ayat kursi yang barusan kita baca termasuk ijazah buat kami, Mustami dari M. Sa'raji Margono. Arif Margono. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi benar ya. Jadi tadi itu ayat kursi yang saya bacakan itu ijazah ya, ijazah untuk semuanya. Dan ijazah ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Langsung melalui malaikat Jibril dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi itu adalah ijazah untuk semuanya, ijazah yang langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi silakan dipraktekkan. Itu dari Allah melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan disampaikan kepada kita semuanya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, tiba-tiba hati ini ada dorongan yang kuat untuk menangis tiap ada nasihat, peristiwa atau hal lain, meskipun tidak untuk saya secara langsung, sehingga muncul dari diri saya, kenapa saya sangat cengeng, sering sekali menangis, mohon nasihatnya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa fika barakallah. Jadi itu alhamdulillah itu nikmat ya, nikmat. Allah menjadikan kita ini mudah menangis ketika mendengar nasihat. Itu nikmat dari Allah. Yang parah itu adalah orang yang tidak bisa menangis ketika mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah, mendengarkan nama-nama Allah. Jadi nangis itu nikmat. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berdoa, Allahumma inna na'udzubika min 'ainin la tadma'. Ya Allah, kami berlindung kepadamu daripada mata yang tidak bisa menangis. Jadi bersyukurlah kepada Allah.
Allah telah memberikan kepada Anda rezeki untuk bisa menangis ketika mendengar nasihat, mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mendengar sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, nikmat itu. Istiqomalah dalam menangis itu, dan itu adalah menangis yang sangat mahal harganya. Apalagi menangis karena Allah, al-buka min khasyatillah, menangis karena Allah Subhanahu wa taala, karena takut Allah, rindu Allah, berharap Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang nangis karena Allah dalam keadaan sendiri, tidak ada orang yang tahu, maka dia mendapatkan naungan Allah. Pada hari tidak ada naungan kecuali naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian, kemudian air matanya berlinang, dia menangis. Assalamualaikum Radio dakwah Islam ya yang dirahmati Allah dan Ustadz yang dimuliakan Allah. Ana bersyukur mendapat penjelasan keutamaan ayat kursi. Sebab biasanya cukup dengan ayat kursi dan baca Al-Quran. Ana sering ru'ya orang tersihir. Alhamdulillah sering berhasil atas izin Allah. Sekarang ana lebih paham hukumnya. Syukron katsir, wassalam. Ya, alhamdulillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin atas doanya, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua istiqamah sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ya, saya kira itu pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan materi. Bagi pertanyaan yang lainnya yang mungkin belum terjawab karena mungkin di luar materi, mohon dimaafkan karena malam ini banyak yang masuk pertanyaannya tapi sebagian berada di luar materi. Jadi mohon maaf kalau belum terjawab, mudah-mudahan bermanfaat. Marilah kita tutup majelis kita ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala mendengarkan doa-doa kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmatan. Allahumma dzakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna. وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, puja dan puji kami panjatkan hanya kepadamu. Curahkan salawat dan salamu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Ya Allah, berikanlah kepada kami rahmat kasih sayangmu dengan Al-Quran. Jadikanlah ya Allah Al-Quran sebagai imam kami, sebagai petunjuk kami, sebagai rahmat yang kau berikan kepada kami ya Allah, sebagai kasih sayangmu, sebagai nur, cahaya yang memberikan penerangan kepada jalan hidup kami. Ya Allah, jadikanlah kami selalu ingat dengan Al-Quran apabila kami telah lupa. Berikanlah kepada kami pengajaran-pengajaran kepada Al-Quran apabila kami jahil tidak mengetahui. Ya Allah, berikanlah kepada kami rezeki agar supaya kami mudah membaca dan mengamalkan Al-Quran sepanjang malam dan sepanjang siang. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai pembela kami, hujjah yang membela kami dan bukan yang mencelakakan kami. Ya Allah, permudahlah kami untuk mengamalkan isi-isi Al-Quran, mengamalkan perintahnya, meninggalkan larangannya, menegakkan hukum-hukumnya. Allahumma sallimil hujjaj wal mu'tamirin wal zairin. Ya Allah, berikanlah keselamatan kepada para jemaah haji semuanya ya Allah, dari kota Malang dan dari kota-kota lain dari seluruh penjuru dunia. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Allahumma shfihim wa'afihim. Allahumma farrij anhum. Allahumma tub alaihim. Allahumma yassir umurahum. Allahumma qdi hawaijahum. Allahumma balligh maqasidahum.
Allahumma arzuqhum min haitsu la yahtasibu. Ya Allah, ampunilah para jamaah haji semuanya. Berikanlah kepada mereka kasih sayang-Mu ya Allah. Jagalah mereka. Berikanlah kepada mereka kemudahan-kemudahan dalam melaksanakan manasik dan kemudahan-kemudahan dalam semua yang mereka lakukan ya Allah. Sayangi mereka, terimalah taubat mereka. Berikan permintaan-permintaan mereka ya Allah. Tunaikan hajat-hajat mereka. Capaikanlah cita-cita mereka ya Allah. Berikanlah kepada mereka sehat walafiat sejahtera. Kalau ada yang sakit ya Allah, sembuhkan. Kalau ada yang meninggal dunia ya Allah, tulislah sebagai syuhada. Ya Allah, jadikanlah semua jamaah haji mabrur. Mereka mendapatkan haji yang mabrur, yang tidak ada balasan yang pantas kecuali syurga-Mu ya Allah. Dosa-dosa mereka terampuni, hajat-hajat mereka terpenuhi, dan mereka menjadi bersih seperti bayi baru dilahirkan oleh ibu mereka kembali. Ya Allah, jadikanlah keadaan mereka sepulang dari haji nanti lebih baik ya Allah. Baik hubungannya dengan-Mu dan baik hubungannya dengan makhluk-makhluk-Mu. Berikanlah kami semua ya Allah kesempatan untuk bisa haji ke rumah-Mu ya Allah. Yang belum pernah haji, berilah kemudahan untuk bisa haji. Yang sudah pernah haji, berilah kemudahan untuk bisa haji lagi ya Allah. Mengunjungi rumah-Mu, mengunjungi masjid Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma arzuqna ziyarata baitikal haram wa ziyarata masjid nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya Allah, curahkan salawat dan salam-Mu kepada Nabi Muhammad dan keluarganya. Berilah kami semua rezeki untuk bisa mengunjungi rumah-Mu ya Allah, tanah suci Mekah, dan mengunjungi masjid Nabi-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, kami mohon kepadamu mati dalam keadaan husnul khatimah, dan kami berlindung kepadamu daripada mati dalam keadaan su'ul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم آمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.